Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peristilahan dan sejarah perkembangan HTP, hukum tata pemerintahan. Saya mencoba untuk mengambil referensi dari buku bahan ajar daripada Dr. Pujastuti MSc. Pada kesempatan ini bahwa studi kajian HTP itu dikenal dengan diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 1964. Istilah awalnya itu adalah State and Administrative Recht. Sebagaimana pada Rechtshoge School pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum itu di Jakarta sejak 1941 sampai dengan tahun 1945, istilah State and Administrative Recht itu digunakan dengan Profesor Luhmann sebagai dosen pengampunya. Di Luhmann ini merupakan sebuah tokoh atau ahli dalam administrasi, hukum administrasi. Sebenarnya peristilahan ini di negeri asalnya Belanda terdiri dari dua macam kata. Ada disebut dengan Staatsrecht atau hukum tata negara, dan disebut juga dengan administratif recht atau hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Nah, di sini kita bisa melihat artinya bahwa administrasi recht itu di Indonesia pada periode sebelum ada penggabungan dalam sebuah mata kuliah. Nah, sehingga perkembangan berikutnya baru pada tahun 46 itu penggabungan pada mata kuliah tersebut diselenggarakan secara terpisah, dengan kemudian resmi dipakai di UI waktu itu dengan menggunakan istilah HAN, hukum administrasi negara. Saudara-saudara sekalian, tentu ini akan membuat kita, kalau Anda tidak telisik dan tidak telusuri lebih jauh, terkadang kita akan sulit membedakan yang mana hukum tata negara, yang mana hukum administrasi negara, yang mana hukum pemerintahan, hukum tata pemerintahan, hukum dan hukum administrasi negara. Itu kadang kita sulit untuk membedakan. Nah, tentu hal ini kalau Anda tidak belajar lebih jauh tentu berat. Tapi sesungguhnya jalur-jalur tentang administrasi itu sudah jalur-jalur tentang definisi masing-masing itu adalah memiliki dasar dan definisi yang dapat kita bedakan selama Anda mau pelajari. Sejarah perkembangan HTP selanjutnya diwarnai dengan munculnya berbagai peristilahan, yaitu administrasi recht, seperti misalnya istilah hukum tata negara, tata usaha negara oleh dimunculkan Utrecht dan Djoko Sutomo. Pada periode 50 itu hingga 60 menggantikan istilah HAN. Nah, pada tahun 60 itu HAN ini muncul kembali, diperlukan di UI oleh Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Di pertunggal yang lain ini berbeda lagi dalam memberikan peristilahan studi. Seperti di Universitas Pajajaran, Bandung, dan UGM, ini diberikan nama hukum tata pemerintahan. Jadi HAN itu diberikan sebagai hukum tata pemerintahan. Itu ada. Jadi yang perlu saudara pahami bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu hanya sekadar ada proses-proses dinamika dalam penafsiran, akan tetapi substansinya tetap kita kembali kepada hukum tata negara sebagai sebuah induk. Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi, saudara sekalian, pengertian HTP. Mari kita lihat fokus karena mata kuliah kita terkait dengan HTP. HTP itu merupakan hasil terjemahan dari administratif recht. Ada dua kata di situ. Kalau Anda melihat itu administratif, berarti ilmu tentang administrasi. Ada recht. Ada dua kata, administratif dan recht. Recht itu menunjukkan recht, aturan hukum. Hukum. Kalau Anda mendengar recht itu adalah menunjukkan adalah kata hukum. Restum berarti hukum juga.
uh, rektor, direktur. Jadi rektor itu adalah ada dua kata. Reh itu adalah hukum, tor itu adalah orang, berarti orang yang menjalankan hukum atau orang yang melaksanakan hukum. Jadi rektor itu adalah orang yang menjalankan atau melaksanakan hukum. Gitu. Namun demikian, banyaknya perbedaan dalam penamaan peristilahan studi administrasi reh tidaklah perlu untuk diperdebatkan karena perbedaan tersebut tidak membawa pengaruh baik pada isi maupun lingkupnya. Sebagaimana ilmu sosial lainnya yang dapat membedakan banyak perumusan definisi terhadap suatu fenomena. Hal demikian juga terjadi pada hukum tata pemerintahan. Apa penyebabnya? Karena perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan sosial. Saya ulangi bahwa pendekatan yang digunakan oleh para ilmuwan pandang. Nah, kita lihat bahwa para ilmuwan hukum Indonesia pertemuan pada di tahun 73 beranggapan bahwa penamaan peristilahan Han itu lebih tepat dipakai dengan dasar pertimbangan pertama, karena Han itu mempunyai pengertian yang cukup luas. Hukum administrasi negara. Kalau misalnya kita katakan hukum tata pemerintahan, ya pemerintahannya. Kalau hukum administrasi negara, ya negaranya. Gitu. Itu maksudnya bahwa karena itu mempunyai pengertian luas. Sehingga salah satu cabang ilmu hukum yang mungkin untuk dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara. Yang kedua, kenapa orang masih menggunakan istilahnya peristilahan Han? Bahwa penamaan peristilahan studi administrasi dengan Han, maka ia memudahkan untuk mempercepat pengenalan dan atau mencerminkan penerimaan umum terhadap keberadaan disiplin ilmu itu. Keberadaan ilmu administrasi negara yang untuk selanjutnya disebut IAN, ada juga ilmu administrasi negara, ia telah mendapat penerimaan pengakuan umum lebih dahulu. Dan ia merupakan faktor yang melatar belakangi pemikiran kelompok ini. Sehingga para kelompok ini mereka beranggapan bahwa dengan memakai kata administrasi pada penamaan studi ini, maka pengenalan atau penerimaan umum terhadap Han akan lebih mudah, cepat dipahami, dan dapat diterima oleh umum. Dengan kata lain, mereka telah menyamakan pengertian kata administrasi yang terdapat pada Han dengan yang terdapat pada ilmu administrasi negara. Jadi bertambah lagi, Anda harus mampu membedakan apa itu Han, substansi kajiannya, hukum administrasi, hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi, ilmu negara. Itu sudah harus Anda memahami perbedaan-perbedaan itu untuk tidak terjadinya tumpang tindih pemahaman. Ya sebenarnya ada substansinya satu. Tapi kita harus lihat sejarah. Yang pada intinya perbedaan-perbedaan itu adalah tidaklah kemudian membedakan masing-masing substansi, menghilangkan substansi masing-masing, tapi itulah perbedaan cara pandang dan sudut pandang para ilmu untuk memberikan sebuah pengertian dan definisi pada sesuatu. Alasan yang mendasari digunakannya istilahan di atas dapat sangat dari kelompok memilih penamaan studi administrasi REH dengan istilah TP. Dasar penolakan peristilahan itu katanya menggunakan kata negara pada istilahan adalah janggal dan berlebihan karena istilah kata administrasi padahal diterjemahkan baik dari administratif law, administratif reh Belanda, droit administratif Prancis, mengandung konotasi negara. Jadi maksudnya baru kalau dia adalah Han, ya tentu konotasinya adalah negara. Sedangkan penggunaan kata negara pada IAN adalah mutlak karena administrasi negara adalah merupakan bagian dari administrasi umum. Ada perbedaan. Sehingga kata negara pada IAN diperlukan untuk membedakan dari cabang ilmu administrasi yang lain. Misalnya ilmu administrasi niaga berdasarkan kerangka pinggir. Maka para kritisi terhadap
pemakaian istilahan menyarankan pemakaian istilahan hukum administrasi saja atau HTP sebelum ditemukan istilah lain yang lebih tepat. Yang menyarankan tidak usah menggunakan kata lain, ya gunakan saja yang namanya hukum administrasi saja. Atau gunakan hukum tata pemerintahan sebelum ditemukan istilah lain, kan boleh saja mengalami perubahan dan pemikiran yang dan atas dasar pemikiran-pemikiran yang baru dari para ahli. Lalu kemudian kedua, menggunakan masing-masing kepustakaan pada Han dan Ian, maka kata administrasi pada keduanya akan diperoleh pengertian yang berbeda. Kepustakaan Ian mengikuti pendapat Leonard Dwight yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara. Kegiatan negara tersebut meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Arti kata administrasi dalam Ian adalah luas. Sedangkan menurut kepustakaan Han, istilah Han merupakan hasil terjemahan dari administratif. Saudara-saudara sekalian, saya pikir antara sejarah tentang Han ini, HTP, kemudian perbedaan, maka tentu dapat kita mengambil sebuah simpulan bahwa terkait dengan beberapa istilah-istilah itu berkembang dikarenakan karena pemikiran dan sudut pandang para ahli. Olehnya itu, dengan demikian maka menjadi sebuah beban dan tanggung jawab kita semua untuk dapat seyogyanya dapat membedakan apa itu Han, apa itu HTN, apa itu HTP, apa itu IAN, apa itu IA, ilmu administrasi, apa itu hukum administrasi, untuk dapat kita melanjutkan peristilahan-peristilahan, dan boleh saja peristilahan itu akan berubah lagi sesuai dengan kondisi dan pemikiran para ahli dan pemikiran para orang-orang yang berkepentingan. Untuk itu, saya kira cukup untuk saya berikan pengantar tentang hukum tata pemerintahan ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.